Shalom, Bapak Ibu. Kami percaya kita semua diberkati sepanjang pagi hari ini. Amin. Mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu, dan anugerah-Mu. Sehingga di pagi hari ini ya Bapak, kami para pendoa bisa datang ke rumah-Mu, mencari wajah-Mu, memuji serta menyembah Engkau ya Tuhan. Urapi setiap dari kami ya Bapa, para pendoa. Urapi juga seluruh hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini ya Bapa. Dan kiranya Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang nantinya akan menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan serta kebenaran firman-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Layakkanlah kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Sebab kami percaya ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada mujizat ya Bapa. Dan di dalam hadirat-Mu ada anugerah-Mu yang tercurah bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga percaya ya Tuhan, satu hari di pelataran-Mu lebih berharga dari 1000 hari di tempat lain ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah di pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhir, hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita semua yang siap memulai ibadah di pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk boleh menyembah Tuhan. Kita datang dalam hadirat-Nya, kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, hati kami rindu untuk menyembah-Mu. Hati kami Tuhan rindu untuk lebih lagi dekat kepadamu. Kami mau menikmati hadirat-Mu yang kudus. Kami mau menikmati bait-Mu yang kudus pada saat ini. Lawat kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau
hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami membawa hati kami membawa hidup kami. Kami membawa pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami membawa persembahan kami yang terbaik hanya bagi Engkau Tuhan. Kami sujud, kami menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu dari tempat ini Yesus. Kami mengangkat hati kami mengangkat suara kami dan kami berseru, Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Sebab Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci, layak menerima segala pujian kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Lawat setiap hati kami, lawat setiap hidup kami dengan kuasa-Mu. Jamah kami ya Allah Roh Kudus. Oh ya la bakatara la baya syadara la bo. Syadara la badara la baya la baya la baya se. Kuraya la bakara la bakara la baya syadara la badara la baya la baya si. Oh Jesus, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak, Kau yang layak. Rabaya syadara badara baya la baya la shikara bala bala syadara bala baya se. Bernafas memuji nama-Mu, biar setiap lidah kan mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan. Biar setiap lutut kan bertelut menyembah-Mu, sebab Engkau Allah satu-satunya di dalam kehidupan kami. Syandara bakatara labaya shikara badara 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 badara. Oh rabakatara labaya shikara badara 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 badara. Kami terus
sungguh Kau Allah yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Layaklah Engkau untuk dipuji, layaklah Engkau untuk disembah, ditinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Jesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama angkat pujian ini, katakan Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Katakan sekali lagi, ku sembah Kau ya, kami tinggikan Kau Tuhan, namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu.
Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Haleluya. Benar Tuhan, seluruh hidup kami adalah untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami siap, kami mau Tuhan menyembah Engkau, kami meninggikan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, berbicara bagi semua umat-Mu yang mendengar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku, puji Tuhan, pada hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua dengan tema firman Tuhan yaitu worship in integrity. Saudaraku yang kasih, ketika kita menyembah Tuhan, saudaraku yang kasih, kita perlu menyembah dengan integritas, saudaraku yang kasih. Karena ketika kita menyembah, Tuhan bukan melihat sikap kita, Tuhan bukan melihat apakah kita duduk atau berdiri. Tuhan tidak melihat, saudaraku yang kasih, apakah kita mengangkat tangan atau turun tangan, saudaraku. Tetapi Tuhan melihat hati kita.
Ya, Tuhan melihat hati. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, integriti saudaraku yang kasih. Di dalam penyembahan saudaraku yang kasih adalah ketika kita menyembah Tuhan, kita bukan hanya menyembah sekedar menyanyikan sebuah lagu. Atau kita menyembah sekedar untuk lakukan rutinitas ibadah saudaraku yang seperti yang biasa kita lakukan. Tetapi ketika kita menyembah saudaraku yang kasih, yang Tuhan inginkan adalah kita memberikan seluruh hati kita, memberikan seluruh hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saudaraku yang kasih, kita lihat dari Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24 yang berkata demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan berkata saudaraku yang kasih, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang kasih, ketika kita menyembah Tuhan, dua hal yang paling penting adalah roh kita itu bertemu dengan Tuhan. Yang kedua saudaraku yang kasih, kita hidup dalam kebenaran. Kita menyembah dengan cara yang benar, dengan sikap yang benar. Itulah penyembahan saudaraku yang kasih. Bukan lip service, bukan hanya sekedar kata-kata yang indah, bukan sekedar kata-kata yang manis saudaraku yang kasih. Tetapi hati kita, roh kita bertemu dengan roh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Dan kemudian saudaraku yang kasih, apa yang kita lakukan? Kita hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kasih, latar belakang dari ayat ini adalah ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang hidupnya penuh dengan dosa, yang hidup dengan karakter yang tidak memuliakan Tuhan, di mana ditandai dengan dia memiliki 5 orang suami. Saudaraku yang kasih, dan perempuan ini saudaraku yang kasih pergi siang-siang ke sumur karena dia takut bertemu dengan orang, karena dia adalah orang berdosa saudaraku yang kasih. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan saudaraku yang kasih, Yesus menyampaikan kepada dia sesuatu yang berbeda. Bahwasanya orang-orang yang menyembah Tuhan saudaraku yang kasih, orang-orang yang memuliakan Tuhan saudaraku yang kasih, akan hidupnya diubahkan sama seperti perempuan ini. Ketika dia bertemu dengan Tuhan saudaraku yang kasih, firman Tuhan mengatakan, orang yang Yesus berkata, orang yang minum air yang daripadaku, dia tidak akan haus lagi, karena dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudaraku yang kasih, apa maksudnya dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup? Saudaraku yang kasih, itu artinya adalah bahwasanya ketika kita menyembah Tuhan, roh kita menyembah Tuhan, roh kita bertemu dengan roh Tuhan saudaraku yang kasih, maka dalam hati kita akan selalu muncul satu pujian kepada Tuhan, satu tindakan yang ingin menyenangkan hati Tuhan, satu perbuatan yang ingin selalu memuliakan nama Tuhan. Sehingga penyembahan saudaraku yang kasih bukan hanya di gereja, penyembahan bukan hanya di bait Allah, penyembahan saudaraku yang kasih ada dimanapun kita berada, kita memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Dari hati kita ada aliran-aliran air yang akan mendorong kita untuk terus menyembah, mendorong kita untuk terus memuliakan Tuhan, mendorong kita untuk terus melakukan kebaikan, melakukan firman Tuhan, mengasihi, mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Dan saudaraku yang kasih, ada 3 kebenaran tentang worship in integrity saudaraku yang kasih. Yang pertama, orang yang menyembah belum tentu seorang penyembah, ya. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga di Yerusalem. Saudaraku yang kasih, orang Samaria dan orang Yahudi saudaraku yang sama-sama menyembah Tuhan. Ya, orang-orang Samaria menyembah Tuhan di gunung. Dan saudaraku yang kasih, orang-orang Yahudi, orang Yehuda saudaraku yang kasih, dia menyembah Tuhan di Yerusalem. Ya, mereka sama-sama menyembah Tuhan. Mereka sama-sama pergi ke bait Allah. Mereka sama-sama saudaraku yang kasih memberikan persembahan kepada Tuhan. Mereka sama-sama saudaraku yang kasih membaca kitab Taurat yang sama. Ya, mereka sama.
Tetapi saudaraku yang kasih, mereka menyembah dalam dosa. Perempuan saudaraku yang kasih, ketika dia pergi juga beribadah kepada Tuhan, tetapi satu sisi yang lain dia juga melakukan pelacuran. Dia juga tinggal dengan suami orang lain. Demikian juga halnya dengan orang-orang Yahudi, saudaraku yang kasih. Mereka menyembah Tuhan di Yerusalem, tetapi pada saat yang sama mereka membenci saudara mereka. Pada saat yang sama, saudaraku yang kasih, mereka melakukan kejahatan. Sehingga saudaraku yang kasih, penyembahan yang demikian bukan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih, orang yang menyembah sama seperti orang Samaria dan orang Yahudi itu menyembah, saudaraku yang kasih, belum tentu adalah seorang penyembah, saudaraku yang kasih. Sehingga dalam Matius pasal 15 ayat 7 sampai 9, firman Tuhan berkata, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedang ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Firman Tuhan berkata, "Hai orang-orang munafik." Ya, dalam Matius pasal 15 ayat 7 sampai 9 dalam terjemahan yang lain, dalam Indonesia Literal Translation, saudaraku yang kasih, berkata demikian, "Hai munafik, Yesaya telah bernubuat dengan tepat mengenai kamu ketika mengatakan, bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut dan dengan bibirnya menghormati aku, tetapi hatinya menjauh daripadaku." Firman Tuhan mengatakan bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut dan bibirnya menghormati aku. Apa yang maksud firman Tuhan di sini, saudaraku yang kasih? Secara fisik mereka menghormati Tuhan. Secara perkataan mereka menghormati Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, saudaraku yang kasih, tetapi mereka dikatakan munafik. Munafik, saudaraku yang kasih. Ya. Di dalam Yohanes pasal 4:23 tadi berbicara tentang penyembah-penyembah benar. Dan saudaraku yang kasih, lawan dari kata benar itu adalah munafik, saudaraku yang kasih. Dan firman Tuhan mengatakan mereka ini adalah orang-orang yang munafik. Menghormati Tuhan dalam perkataan, beribadah kepada Tuhan, datang ke rumah Tuhan, tetapi firman Tuhan munafik. Apakah kita mau, saudaraku yang kasih, ketika kita datang ke gereja, kita angkat tangan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berbahasa roh, tapi malaikat dari surga berkata munafik. Betapa banyak, saudaraku yang kasih, orang Kristen yang datang ke gereja beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengangkat tangan paling tinggi, saudaraku yang kasih, berlutut, saudaraku yang paling rendah, tetapi munafik, saudaraku yang kasih. Kenapa? Karena menyembah hanya di bibir saja. Ya, menyembah hanya kata di bibir. Dan firman Tuhan berkata, dan mereka menyembah aku dengan sia-sia. Ya, mereka menyembah aku dengan sia-sia, dengan mengajarkan ajaran perintah-perintah manusia. Jadi saudaraku yang kasih, mari kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, bukan penyembah yang munafik, saudaraku yang kasih. Karena penyembah-penyembah yang munafik, firman Tuhan mengatakan adalah sia-sia. Sia-sia, saudaraku yang kasih, memberikan waktu kita berjam-jam datang ke rumah Tuhan. Sia-sia kita duduk berlutut, ya, berjam-jam, saudaraku yang kasih. Tetapi Tuhan katakan munafik, sia-sia. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih, mari kita beribadah, saudaraku yang kasih, ya, dengan segenap hati. Ya, mari kita beribadah, saudaraku yang kasih, dengan sungguh-sungguh. Bukan sebagaimana firman Tuhan katakan tadi, sebagai orang yang munafik, saudaraku yang kasih. Kita tidak bisa menyembah Tuhan hanya dengan bibir kita, tetapi kita menyembah dengan hati kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih, itulah true worshiper. Itulah penyembah yang benar. Itulah penyembah yang Tuhan inginkan, saudaraku yang kasih. Yang kedua, saudaraku yang kasih, tidak semua orang yang menyembah mengenal siapa yang dia sembah. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 22, firman Tuhan berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal.
Artinya apa saudaraku yang kasih? Mereka menyembah Allah ya. Mereka pergi beribadah, berdoa iya saudaraku yang kasih. Mereka memuji Tuhan benar saudaraku yang kasih. Tetapi mereka melakukannya karena nenek moyang mereka pun melakukannya demikian. Artinya saudaraku yang kasih, mereka melakukan sesuatu karena aturan-aturan manusia. Mereka melakukannya saudaraku yang kasih karena kebiasaan. Karena saya orang Kristen maka saya ke gereja. Karena saya orang Kristen karismatik maka saya angkat tangan, saya tepuk tangan. Karena saya ini adalah orang yang karismatik, saya berbahasa roh. Tetapi saudaraku yang kasih, bukan kita menyembah tidak kepada siapa yang kita kenal, saudaraku yang kasih. Oleh sebab itu saya menantang kita pada hari ini saudaraku yang kasih. Ketika kita menyembah Tuhan saudaraku yang kasih. Apakah saudara tahu kepada siapa engkau menyembah Tuhan? Tuhan yang bagaimana yang engkau sembah? Ya. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, kita perlu mengenal Allah yang kita sembah, saudaraku yang kasih. Mengenal. Bagaimana caranya mengenal, saudaraku yang kasih? Kita baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Dengarkan khotbah dengan baik, saudaraku yang kasih. Karena ketika kita mengenal Tuhan, saudaraku yang kasih, hidup kita akan diubahkan, ya. Dalam Ayub pasal 42 ayat 5, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub saudaraku yang kasih mengatakan, dulu dari kata orang saja aku mengenal engkau. Ayub saudaraku yang kasih, yang firman Tuhan mengatakan hidupnya begitu saleh dan jujur. Hidupnya begitu berintegritas saudaraku yang kasih. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Ayub berkata sendiri saudaraku yang kasih, dulu dari kata orang saja aku mengenal engkau. Saudaraku yang kasih, seperti apa Allah yang saudara kenal? Apakah saudara kenal hanya karena bapak saudara mengatakan kita adalah orang Kristen, kita pergi ke gereja, lalu kita pergi ke gereja saudaraku yang kasih. Tetapi Ayub katakan, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Yang lebih dari itu adalah kita harus menyembah Tuhan karena kita ingin menyembah Tuhan. Kita ingin menyembah Tuhan karena kita tahu Dia mengasihi kita. Kita menyembah Tuhan karena kita tahu Dia mengampuni semua kesalahan kita. Kita menyembah Tuhan karena kita tahu Dia adalah Allah yang besar, Allah semesta alam, layak untuk disembah, layak dihormati, layak ditinggikan. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, kita menyembah Tuhan saudaraku yang kasih. Mari kita menyembah Allah yang kita kenal dengan baik. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, dalam Mazmur pasal 42 ayat 4 atau ayat 5 dalam terjemahan baru saudaraku yang kasih, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Daud berkata saudaraku yang kasih, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Saudaraku yang kasih, Daud ketika mengalami masalah, dia katakan ketika jiwaku gundah gulana. Apa yang dia lakukan saudaraku yang kasih? Dia pergi ke rumah Tuhan. Dia katakan bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Kenapa? Karena mereka mengenal Allah. Karena Daud mengenal Allah yang dia sembah. Dia mengenal dan dia tahu ketika dia datang ke rumah Tuhan, ketika sembah Tuhan, masalahnya akan selesai. Dia tahu saudara yang kasih, ketika ada musuh yang ingin mencelakakan dia, dia tahu ketika dia datang ke rumah Tuhan, maka Tuhan akan menjadi pelindung, menjadi perisai bagi dia. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, Daud katakan dia ingin pergi ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhan seperti apa yang dijumpai di sana. Dia tahu kepada Tuhan sebagaimana yang dia akan menyembah, saudaraku yang kasih. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, mari kita sembah Tuhan dengan mengenal Allah, saudaraku. Ya, dalam Hosea pasal 4 ayat 6 berkata bahwasanya
umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Firman Tuhan berkata umatku berarti orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Binasa, kenapa binasa? Karena tidak mengenal. Ya, umatku bicara tentang orang yang selalu datang ke gereja, yang selalu angkat tangan dan turun tangan, yang selalu bermain musik, yang selalu menaikkan pujian di depan. Tetapi firman Tuhan mengatakan binasa. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah yang dia sembah, saudaraku yang kasih. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, mari kita kenal Allah yang kita sembah. Ya, ciri-ciri orang yang mengenal Allah adalah orang yang selalu lapar dan haus berjumpa dengan Tuhan. Bukan hanya di gereja, tapi di rumah pun dia sembah Tuhan. Di perjalanan pun dia sembah Tuhan. Di tempat bekerja pun dia sembah Tuhan. Di mana-mana saudara dia sembah Tuhan. Kebenaran yang ketiga tentang integritas, tentang worship ini integrity adalah menyembah dalam roh dan kebenaran, ya. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat 3 sampai 24 tadi berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan mengatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu saudara yang kasih, karena Allah itu roh, kita nggak bisa saudara yang kasih menyembah Dia dengan fisik aja, ya. Mungkin secara fisik kita bisa datang ke gereja, tapi kita nggak akan bertemu dengan Tuhan. Karena Allah itu roh saudara yang kasih, kita nggak bisa menyembah Allah dengan pengetahuan, dengan hikmat, dengan perasaan saja saudara yang kasih. Mungkin secara pengetahuan kita mengenal, ya kita tahu dari firman Tuhan siapa Tuhan itu. Sama seperti Ayub, sama seperti orang Samaria. Ya, secara pengetahuan mereka mengetahui siapa Tuhan yang mereka sembah. Tapi Tuhan mengatakan engkau tidak mengenal aku, engkau tidak mengenal siapa yang engkau sembah. Saudaraku yang kasih, kenapa? Karena Allah itu roh, saudaraku yang kasih. Oleh sebab itu karena Dia roh, saudaraku yang kasih, kita harus menyembah Dia dengan roh. Artinya saudara yang kasih, roh kitalah yang menyembah Tuhan. Ya, roh kitalah yang bertemu dengan Tuhan, memuliakan Tuhan. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 berkata demikian. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saudaraku yang kasih, Allah kita adalah roh. Bagaimana kita menyembah Tuhan dengan benar, saudara yang kasih? Kita harus menyembah dengan roh. Kenapa? Karena roh itulah yang mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Roh kitalah yang mengerti bagaimana caranya kita supaya memuliakan Tuhan. Roh itulah yang akan membuat kita mengerti, saudara yang kasih, bagaimana penyembahan yang Tuhan inginkan. Bagaimana saudara yang kasih karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Apa yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan dalam hidup kita, saudaraku yang kasih. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, mari kita menyembah Allah. Bukan hanya dengan fisik, bukan hanya dengan perasaan, tetapi roh, saudaraku yang kasih. Roh kita menyembah Tuhan, ya. Roh kita menyembah Tuhan bersama-sama dengan Roh Kudus, saudaraku yang kasih. 1 Petrus pasal 1 ayat 16 berkata, tetapi hendaklah kamu kudus. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi hal yang kedua, saudara yang kasih, dalam menyembah, firman Tuhan mengatakan dalam roh dan kebenaran. Kenapa kita harus menyembah Allah dalam kebenaran? Karena firman Tuhan mengatakan Allah itu kudus, Allah itu benar, Allah itu suci. Ya, barang siapa ingin menyembah Dia harus menyembah dalam kebenaran. Harus benar, harus kudus, saudaraku yang kasih. Ya. Sehingga firman Tuhan mengatakan kuduslah kamu sebab aku adalah kudus. Oleh sebab itu imam-imam sebelum masuk ke dalam bait Allah, mereka menguduskan diri terlebih dahulu. Bangsa Israel, saudaraku yang kasih, ketika mereka mau berdoa, beribadah kepada Tuhan, mereka menguduskan diri terlebih dahulu. Oleh sebab itu dalam tabernakel ada disebut mesbah
korban bakaran. Kenapa? Sebelum mereka masuk ke dalam, mereka harus menguduskan dari segala dosa, dari segala kesalahan, disucikan, saudaraku yang kasih. Baru kita layak memuji dan menyembah Tuhan. Saudaraku yang kasih, bagaimana kita dikatakan saudaraku yang kasih menyembah Tuhan? Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Tuhan tidak akan bertahta di atas pujian penyembahan orang yang tidak kudus. Tuhan tidak akan tinggal dalam penyembahan orang yang tidak kudus. Kenapa? Karena Allah itu adalah kudus. Oleh sebab itu, saudara ingat, ketika kita menyembah Tuhan, kita harus menyembah dalam kekudusan, menyembah dalam kebenaran, supaya penyembahan kita itu menjadi penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih, dalam firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, jadi worship in integrity, saudaraku yang kasih, artinya kita bukan menyembah hanya dengan fisik kita, bukan hanya menyembah dengan perasaan, saudaraku yang kasih, perasaan kita ada di hadirat Tuhan, tapi Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Tetapi saudaraku yang worship in integrity adalah kita menyembah dengan segenap hati kita, dengan roh kita, saudaraku yang kasih, dan dalam kebenaran, dalam kekudusan, saudaraku yang kasih, sehingga Tuhan berkenan akan penyembahan kita yang memuliakan Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Biarlah Engkau Tuhan yang bekerja menyempurnakannya dalam hati kami, sehingga firman ini hidup dan memberkati semua kami yang mendengarkannya. Bukan hanya kami dengar, tapi kami juga melakukannya, Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Amin, amin, haleluya. Tuhan memberkati. Shalom my family. Kita bersyukur kepada Tuhan di menara doa pada hari ini. Kita telah memasuki tema yang baru, yaitu worship in integrity. Mari kita semuanya, kita siapkan hati kita. Mari kita masuk dalam intimasi dengan Tuhan melalui worship di ruang Maha Kudus Tuhan. You are the one I long for. You are the one I love. There is no other in my life, no one but you alone. You are the one I long for. You are the one I love. There is no other in my life, no one but you alone. I keep falling in love with you, falling in love deeper with you. I keep falling in love with you. All that I want is you. I keep falling in love with you, falling in love deeper with you. I keep falling in love with you. All that I want is you. All that I want is you. All that I want is you. We love you, Lord.
We worship you, Lord. We worship you, Lord. Jesus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu, di mana kami dapat datang untuk berdoa, untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Di bulan yang baru, kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk pesan-pesan firman-Mu yang akan kami terima pada menara doa di pagi hari ini, agar menjamah setiap hati, dan Engkau yang memberikan pengertian dan juga pengurapan dari-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus, mari kita ini berkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana hari ini kita telah memasuki tema yang baru di bulan yang baru, yaitu worship in integrity. Menyembah di dalam integritas. Mengapa saudara kita perlu memiliki worship in integrity? Setelah di bulan yang lalu kita dituntun dengan tema The Spirit of Integrity, dan api Pentakosta itu turun, maka kita mulai melihat gaya hidup jemaat mura-mura dan rasul-rasul di upper room yang suka menyembah Tuhan. Kita juga diingatkan akan pesan Tuhan Yesus yang menjadi ayat emas untuk kita di bulan ini, yaitu Yohanes 4 di ayat 23 sampai 24. Mari kita membaca bersama Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. 2-3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Sehingga kita melihat apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus untuk kita. Sebagai penyembah-penyembah yang benar, itu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Secara intisarinya, maka Yesus mengajar kita untuk worship in integrity. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Mengapa saudara kita harus masuk di dalam gaya hidup sebagai penyembah, worshipers? Karena penyembah ini adalah level yang tertinggi dalam relationship kita dengan Yesus. Karena yang pertama kita harus tahu, manusia itu diciptakan dengan tujuan hanya satu. Apa tujuannya? Kita lihat Yesaya 43 ayat 7. Firman Tuhan berkata, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau yang masa kini, maka ayat ini berkata, sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku, mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Yang percaya katakan amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita melihat segala sesuatu diciptakan ada tujuannya. Katakan bersama-sama, segala sesuatu diciptakan itu ada tujuan. Amin.
Nah, apa tujuannya? Kita lihat contoh saja, lampu. Lampu yang ada itu diciptakan dengan tujuan apa? Untuk menerangi, betul? Rumah kita perlu lampu, kantor perlu lampu, pabrik perlu lampu, kehidupan kita semua perlu lampu. Bayangkan seperti gambar tadi, kalau ada lampu dia sudah diciptakan tapi tidak menyala, ya. Kan ada lampu yang menyala, ada lampu yang tidak menyala. Pastilah pencipta lampu itu, Thomas Alva Edison berkata, lampu ini bukan pajangan, tapi untuk menerangi. Ada amin? Demikian juga kita orang Kristen. Kita ini sudah diselamatkan untuk menjadi terang dunia seperti Yesus. Jadi kita bukan hanya, sekedar pajangan atau nggak ada bedanya sama yang lain. Tetapi kita melihat firman Tuhan berkata di kitab Daniel, orang-orang benar akan bercahaya seperti bintang, ya. Jadi kita semuanya harus menjadi terang. Katakan bersama-sama, menjadi terang. Inilah tujuan segala sesuatu diciptakan. Itu untuk memuliakan Tuhan. Saudara, kita lihat contoh lain. AC. AC itu diciptakan bukan juga hanya untuk dipasang di dinding. Tapi AC itu diciptakan kalau waktu cuaca itu panas, agar bisa menjadi pendingin, benar? Untuk ditekan saklarnya on, agar semuanya dingin. Karena kita di musim panas, kita perlu AC. Jadi segala sesuatu itu ada tujuannya diciptakan. Demikian juga kita manusia. Kita diciptakan untuk worship. Seperti Yesaya tadi katakan, untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Seperti Yesus berkata, dia mencari penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yang rindu menyembah dalam roh dan kebenaran, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan bersama-sama kita katakan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Saudara terkasih dalam Kristus, pada saat seseorang itu memiliki purpose dalam kehidupan ini, maka dia akan menyadari apa saja yang dia kerjakan, semua itu untuk memuliakan Tuhan. Ada amin? Semuanya ini untuk mengagungkan Tuhan. Dari mana kita tahu pesteluk kalau seseorang itu hidup sebagai penyembah? Saudara bisa periksa dari indikator ini, dari checklist ini. Apakah dia memuliakan nama Tuhan? Ada amin? Apakah waktu dia itu diberkati, sukses, berhasil, dipromosi, diberkati, dia itu memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, atau fokusnya pada dirinya sendiri? Oleh sebab itu hari ini Pestelu ingin membagikan di awal bulan ini sebagai teks dan pesan untuk kita, outline untuk kita. Kita harus memuliakan Tuhan dalam 3 aspek. Yang pertama, kita harus memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Katakan amin. Hidup kita. Katakan pada di sebelah saudara, muliakan Tuhan dengan hidupmu. Apa artinya? Artinya waktu kita bangun, tidur, waktu kita beraktivitas, waktu kita bekerja, waktu kita berbicara, waktu kita melakukan sesuatu, semua itu apakah menjadi penyembahan kita? Bagaimana caranya Pestelu? Perkataan kita contohnya, apakah itu perkataan yang membangun? Amin. Perkataan yang positif, perkataan yang menguatkan iman orang,
perkataan yang membuat seseorang makin dekat dan cinta Tuhan, itu sudah penyembahan. Amin. Jadi penyembahan itu bukan hanya berupa lagu-lagu yang indah yang kita nyanyikan di gereja, lagu-lagu yang kita dengar waktu kita putar YouTube atau di mobil. Wah, ada yang bagus sekali suaranya. Tapi begitu turun dari mobil gosipin orang, nah, kayak gitu ya. No, bukan seperti itu saudara. Tapi Tuhan mau hidup kita ini memuliakan Dia melalui perkataan, perbuatan dan pikiran kita. Kita ini memuji, menyembah Tuhan, dan kita ini memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tuhan Yesus adalah teladan kita di dalam kehidupan yang menyembah. Saudara lihat, selama Yesus melayani di muka bumi 3,5 tahun, maka hidupnya ini selalu berbuah, menyenangkan hati Bapa dengan pelayanan, dengan memberi orang-orang makan 5 roti 2 ikan untuk 5.000 laki-laki, melayani dengan menyembuhkan orang-orang sakit, melayani dengan mengajar kebenaran kerajaan surga, melayani dengan mentobatkan banyak orang, melayani dengan mengubah kehidupan orang. Inilah worship. Ada amin? Yang kedua, cara kita memuliakan Tuhan adalah dengan harta kita. Katakan harta. Alkitab kata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh berlimpah-limpah, bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Jadi kita harus memuliakan Tuhan dengan harta. Contoh, Zakeus. Selama Zakeus ini belum berjumpa dengan Yesus di Yeriko, dia bos besarnya. Karena dia itu kepala pemungut cukai. Jadi dia kaya raya, saudara. Karena setoran-setoran semua harus lewat dia sebelum sampai kerajaan Romawi. Jadi dia yang membuat orang-orang harus mengumpulkan pembayaran pajak zaman itu kepadanya. Semua dia kumpulkan untuk dirinya. Rumah yang besar, perabot yang besar, furniture, mewah sekali, asetnya banyak, semua dia miliki. Dia hidup seperti raja. Raja Zakeus di Yeriko, kan gitu. Tapi sayang, dia tidak punya teman. Kenapa? Bagaimana bisa banyak teman? Karena semua dia peras, kan gitu ya. Semua dia peras ya. Seperti jeruk nipis gitu, peras gitu ya. Setor kamu, setor. Kurang ini, kurang, tambah. Tidak ada sahabat, saudara. Sampai untuk berdiri aja waktu Yesus datang, 1 meter persegi untuk dia berdiri. Nggak ada tempat, saudara. Nggak ada yang mau memberi tempat kepada dia. Betapa ironisnya. Rumah besar, tapi untuk berdiri aja di jalan raya, nggak dikasih orang space. Sampai harus naik ke pohon. Itulah Zakeus. Tapi apa yang terjadi, saudara, begitu Zakeus itu berjumpa Yesus dan diubahkan, tiba-tiba hidupnya menjadi penyembah. Langsung dia berkata, Yesus, apa yang aku miliki ini? Lihat, aku akan mulai memberi. Bahkan kalau ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Yesus langsung berkata, hari ini keselamatan telah datang di rumah ini. Karena orang ini juga adalah anak Abraham. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Apa artinya? Kita dapat memuliakan Tuhan dengan harta kita. Yaitu apa? Waktu kita memberi kepada Tuhan. Waktu kita mulai menolong orang-orang yang membutuhkan. Waktu kita hidupnya bukan untuk diri sendiri, tapi kita hidup untuk
kemuliaan Tuhan. Ada amin? Yang ketiga, yang terakhir. Cara kita menyembah dengan memuliakan Tuhan adalah dengan tubuh kita. Kata bersama, tubuh kita. Jadi tubuh kita ini bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Yaitu apa? Waktu kita melayani Tuhan. Amin. Saudara lihat di Alkitab, ibu mertua Petrus begitu disembuhkan Yesus di rumah Petrus. Petrus ini teladan saudara, dia cinta mertua. Amin. Dia selalu ingin mertuanya sembuh. Begitu sembuh, di Matius 8 mencatat, maka mertua Petrus bangun dan melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Dia bangun untuk melayani. Jadi kalau kita masih sehat, ini pesan Pastor Lu, selagi kita diberi kekuatan, ayo kita melayani. Amin. Dengan apa? Dengan cara saudara datang berdoa pun sudah melayani. Amin. Dengan cara saudara mau beribadah, itu sudah melayani. Dengan cara saudara WhatsApp kirim renungan-renungan yang membangun orang firman Tuhan, itu melayani. Amin. Jadi banyak cara kita bisa melayani dengan tubuh kita. Daripada orang WhatsApp gosipin orang ya, sebarkan kabar-kabar yang gak jelas, lebih baik berikan firman atau tanya bagaimana keadaanmu hari-hari ini. Apakah kamu masih ikut ibadah onsite atau online ya? Nah, ini sudah pelayanan. Jadi tubuh kita ini harus kita gunakan untuk melayani Tuhan. Saya akan close dengan ayat ini. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita baca ayat 22, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Siapa yang rindu memuliakan Tuhan dengan tubuhnya? Yang rindu, mari kita bangkit berdiri bersama dan kita akan memuji Tuhan dan kita berdoa. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Bapa yang di surga, berkatilah semua umat-Mu ya Tuhan, yang berdoa baik secara onsite maupun online, dan jadikan kami penyembah-penyembah yang berkenan kepadamu, yang menyembah dalam integritas, dalam roh dan kebenaran, dan jadikan kami pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan dengan hidup kami, harta kami, dan juga tubuh kami, untuk menjadi penyembah-penyembah yang berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapa, berkati semua umat-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan saat ini kami rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kita arahkan hati kita, angkatlah tangan kita dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus, bersama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.